Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedikit menjelaskan tentang beberapa filsuf dan saya Yulia Putri Amelia dan teman saya Khairul Mustafa. Kita akan sedikit menjelaskan tentang 3 filsuf yang akan kami jelaskan. Kita dari Fakultas Ushuluri dan Humaniora, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Nah, teman-teman, di sini kita akan sedikit menjelaskan beberapa filsuf. Yaitu ada yang pertama filsuf Martin Heidegger, yang kedua Herbert Marcuse, dan yang ketiga Hans-Georg Gadamer. Sedikit menjelaskan tentang filsuf yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama yaitu Martin Heidegger. Martin Heidegger yang dilahirkan di Meppkirch, Jerman pada tanggal 26 September 1889. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah foto atau figura yang waktu waktu Heidegger tumbuh di Meppkirch, The Meismehorst di Meppkirch, tempat Heidegger tumbuh. Inilah fotonya. Lalu waktu meninggalnya Freiburg in Breisgau, Germany, itu tempatnya waktu meninggal, pada tanggal 26 Mei 1976 pada umur 86 tahun. Beliau era filsuf abad ke-20, minat di ontologi, metafisik, art. Nah, ini juga ada figura waktu makam Martin Heidegger. Martin Heidegger, ia belajar di Universitas Freiburg di bawah Edmund Husserl, penggagas fenomenologi, dan kemudian menjadi profesor di sana pada tahun 1926. Ia memengaruhi banyak filsuf lainnya dan murid-muridnya termasuk Hans-Georg Gadamer, Hans Jonas, Immanuel, dan banyak lagi ya. Lalu Martin Heidegger, selain hubungannya dengan fenomenologi, Heidegger dianggap mempunyai pengaruh yang besar atau tidak dapat diabaikan terhadap eksistensialisme, dekonstruksi, hermeneutika, dan pasca-modernisme. Ia berusaha mengalihkan filsafat barat dari pertanyaan-pertanyaan metafisis dan epistemologis ke arah pertanyaan-pertanyaan ontologis. Artinya, pertanyaan-pertanyaan menyangkut makna keberadaan atau apa artinya bagi manusia itu berada. Heidegger diharapkan kelak menjadi seorang pendeta. Perkenalan pertama, sebuah gagasan yang kelak ditanamkan pada pusat karyanya yang paling terkenal, yaitu Being and Time. Pendidikan Martin Heidegger, ia juga keluarga yang sederhana yang tidak kaya, sebab itu keluarganya mengirim ke universitas yang membutuhkan beasiswa. Heidegger juga tertarik akan matematika. Ketika ia belajar sebagai mahasiswa, ia meninggalkan teologi dan beralih kepada filsafat karena ia menemukan sumber pendanaan lain untuk studinya. Ia menulis disertai doktoralnya berdasarkan sebuah teks yang saat itu dianggap sebagai karya Duns Scotus, seorang pemikir etika dan keagamaan abad ke-14. Namun, belakangan orang menduga itu adalah karya Thomas dari Erfurt. Heidegger mulanya adalah seorang pengikut fenomenologi. Secara sederhana, fenomenolog menghampiri filsafat dengan berusaha memahami pengalaman tanpa diperantarai oleh pengetahuan sebelumnya dan asumsi-asumsi teoritis abstrak. Demikianlah Heidegger mulai yakni dalam filsafat Yunani dengan membangkitkan kembali suatu masalah yang telah lenyap dan yang kurang dihargai di dalam filsafat masa kini. Upaya besar Heidegger adalah menangani kembali gagasan Pluto dengan serius, dan pada saat yang
sama menggoyahkan seluruh dunia Platonis dengan menantang saripati Platonisme, memperlakukan ada bukan sebagai sesuatu yang nirwaktu dan transenden, melainkan sebagai yang imanen selalu hadir dalam waktu dan sejarah. Meskipun Heidegger adalah seorang pemikir yang luar biasa kreatif dan asli, dia juga meminjam banyak dari pemikiran Friedrich Nietzsche dan Søren Kierkegaard. Pengaruh dan tanggapan Perancis yang sulit, Heidegger seperti Husserl adalah pengaruh secara eksplisit mengakui pada eksistensialisme, meskipun peningkaran eksplisit dan keberatan dalam teks-teks seperti surat tentang humanisme dari import elemen kunci dari karyanya ke dalam konteks eksistensialis. Sementara Heidegger dilarang mengajar di universitas untuk jangka waktu lama setelah perang karena aktivitasnya sebagai rektor Freiburg. Ia mengembangkan sejumlah kontak di Prancis yang terus mengajar karyanya dan membawa siswa mereka untuk menjunjung di Todtnauheim. Filsuf yang kedua ini yaitu Herbert Marcuse. Herbert Marcuse yang dilahirkan di Berlin, Jerman pada tanggal 19 Juli 1898 yang meninggalnya di Starnberg pada tanggal 29 Juli di tahun 1979 pada umur 81 tahun. Beliau adalah seorang filsuf Jerman Yahudi, teoretikus politik dan sosiolog, dan anggota Frankfurt School. Dikenal sebagai bapak gerakan kiri baru, karyanya terbaik yang dikenal Eros and Civilization, One Dimensional Man and the Aesthetic Dimension. Marcuse adalah intelektual yang memberi pengaruh besar pada gerakan kiri baru dan gerakan mahasiswa pada tahun 1960-an. Herbert Marcuse pada aliran yaitu mazhab Frankfurt dan teori kritis. Di era filsuf abad ke-20, minat utamanya yaitu teori sosial dan Marxisme. Nah, kalian tahu pada awalnya Herbert Marcuse lahir di Berlin dari pasangan cari Marcuse dan Gertrude Kreslowski dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Yahudi. Pada 1933, Marcuse mempublikasikan ulasan utama pertamanya dari tulisan Marxi yang berjudul Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yulia mengenai filsuf Herbert Marcuse. Setelah beremigrasi dari Jerman pada tahun 1933, Marcuse berimigrasi ke Amerika Serikat, yaitu tepatnya pada tahun 1934, di mana ia menjadi warga negaranya pada tahun 1940. Meskipun ia tidak pernah kembali ke Jerman untuk menetap, ia tetap menjadi teoretikus utama yang diasosiasikan dengan mazhab Frankfurt, bersama dengan Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno, di antara yang lainnya. Selama Perang Dunia II, Marcuse pertama-tama bekerja untuk United States Office of War Information atau OWI mengenai proyek anti-Nazi propaganda. Secara umum, pemikiran besar
atau gagasan pemikiran yang disampaikan oleh Marcus secara garis besar yaitu teori kritik yang kemudian mengilhami pemikirannya mengenai kapitalisme lanjut dan manusia satu dimensi. Kapitalisme lanjut atau spat kapitalismus bisa kita definisikan dengan mengetahui kapitalisme klasik. Artinya kita disebut kapitalisme lanjut karena sebelumnya pernah ada kapitalisme klasik. Kapitalisme lanjut merupakan ekspresi atau reaksi di mana itu merupakan adaptasi hebat dari paham kapitalisme atas krisis yang terjadi. Memang pada saat itu sedang terjadi krisis, sedang terjadi depresi ekonomi yang melanda wilayah-wilayah di Amerika Serikat dan sebagian besar Eropa. Krisis ini dipercaya atau diyakini akan menyebabkan kehancuran kapitalisme. Kapitalisme klasik yang menampakkan pengkelasan antara buruh dan petinggi dengan perbedaan yang sangat berarti. Buruh sangat rendah kelasnya. Kemudian pada era kapitalisme lanjut, kapitalisme lanjut adalah era ya. Kapitalisme lanjut hadir dengan wajah yang humanis, di mana seolah-olah tidak ada perbedaan, seolah-olah tidak didominasi, seolah-olah tidak dikontrol oleh kaum menengah ke atas. Kapitalis memberikan jaminan kesehatan, asuransi, bonus akhir tahun, dan lain-lain. Tujuannya adalah mereduksi pertentangan yang terjadi antara kaum buruh dengan kaum menengah ke atas. Nah, setelah itu kaum buruh merasa bahwa dirinya tidak didominasi, dirinya tidak dikontrol. Padahal pada kenyataannya kaum menengah ke atas pada era kapitalisme lanjut masih mengendalikan kaum buruh. Kemudian manusia satu dimensi atau one dimensional man, atau juga disebut masyarakat satu dimensi, one dimensional society. Masyarakat satu dimensi diartikan sebagai berikut. Yang pertama, atau bisa digambarkan sebagai berikut. 1. Kesadaran suatu masyarakat dibangun oleh media. Kemudian yang kedua, masyarakat satu dimensi ini disebut sebagai masyarakat yang tumpul daya kritisnya, sehingga modus memiliki lebih dominan daripada modus menjadi. Maksudnya seperti ini, saya contohkan seperti mendefinisikan orang kaya. Orang kaya, banyak yang berpikir bahwasanya orang kaya itu pasti memiliki banyak mobil, kemudian memiliki banyak baju mewah atau memiliki smartphone canggih. Padahal kan enggak. Kalau sebenarnya orang kaya tuh ya kaya aja, walaupun bajunya biasa kayak kita kaya ya tetap kaya. Ataupun smartphone-nya misalnya entry level, kaya ya tetap kaya, nggak bisa merubah bahwasanya HP-nya murahan berarti dia orang miskin. Nggak seperti itu. Kaya ya tetap kaya. Ini disebut modus memiliki lebih dominan daripada modus menjadi. Pandangan Marcus terhadap kapitalisme bisa ditelusuri akarnya ke salah satu konsep utama Karl Marx, yaitu objektifikasi. Marx percaya bahwa kapitalisme mengeksploitasi manusia, dan apa yang para buruh lakukan sejatinya adalah proses mendehumanisasi diri mereka menjadi objek fungsional. Banyak sarjana radikal dan aktivis yang terpengaruh oleh Marcus seperti Angela Davis, Abby Hoffman, Rudy Dodsky, dan Robert M. Young. Di antara mereka yang mengkritik Marcus dari sayap kiri adalah Marxis humanis Raya Dunayevskaya dan American Jerman Paul Matic. Keduanya mengetengahkan one-dimensional man pada kritik Marxis. Filsuf yang akan kita bahas yang ketiga adalah Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer lahir di Marburg, Jerman pada
11 Februari tahun 1900 dan meninggal di Heidelberg, Jerman pada tanggal 13 Maret 2002 pada umur 102 tahun. Hans Gadamer adalah seorang filsuf Jerman yang paling terkenal untuk adikaryanya, yaitu yang berjudul Kebenaran dan Metode pada tahun 1960. Kehidupan Gadamer dilahirkan di Marburg, Jerman sebagai anak seorang kimiawan farmasi yang belakangan juga menjadi rektor universitas di sana. Gadamer melawan desakan ayahnya agar mempelajari ilmu-ilmu alam dan makin lama makin tertarik akan humaniora. Gadamer menyusun habilitasinya pada 1929 dan menghabiskan masa-masa awal 1930-an menjadi privadosen untuk memberikan kuliah di Marburg dan menjadi profesor di tempat yang sama pada tahun 1937. Dalam menjelaskan pemahaman manusia, Gadamer menyampaikan pemikirannya sebagai berikut. Yang pertama, keniscayaan prasangka. Maksudnya adalah dalam memahami sesuatu atau memahami objek akan selalu ada pra-pemahaman atau di sini kita menyebutnya dengan prasangka dari orang-orang, masing-masing orang yang memahami dari berbeda-beda orang. Nah, untuk agar sesuai dengan kebenaran pra-pemahaman tersebut, nanti dikelaskan ada pra-pemahaman yang legitimate dan juga ada yang tidak legitimate. Berikutnya adalah effective history atau sejarah pengaruh. Dalam pemahaman manusia ada faktor sejarah pengaruh. Kemudian yang ketiga adalah fusion of horizon atau peleburan antar horizon. Maksudnya pada pemahaman ada aktivitas subjek kepada objek. Artinya seperti ini. Saya contohkan ketika kita memahami sebuah buku, sebuah karya, ada aktivitas kita yang melebur bersama isi buku, baik itu pemahaman-pemahaman yang telah kita peroleh sebelumnya atau yang telah kita miliki sebelumnya. Nah, maka pemahaman sebenarnya adalah kita dan isi buku itu. Maksud saya adalah pengetahuan yang telah kita miliki kemudian melebur bersama apa yang ada dalam isi buku tersebut. Karena itu menurut Gadamer bahwasanya pemahaman sebenarnya adalah produksi makna, bukan reproduksi makna lama. Karena dalam pemahaman terjadi proses pengaruh saling mempengaruhi antara subjek dan objeknya. Gadamer memiliki dua ungkapan yang sangat terkenal, yaitu nothing exists except through language. Nggak ada sesuatu itu eksis, nggak mungkin sesuatu itu ada kecuali melalui bahasa. Semua sesuatu yang ada, walaupun itu bentuk paling aneh dalam pikiran kamu atau bentuk paling rumit, paling ada yang cuma ada dalam pikiran kamu, itu melalui bahasa. Pikirkan, bentuknya rata kanan, belok dikit, lakukan dikit, belok kiri, muter dikit, bulat-bulat. Nah, itu kan dipahami melalui bahasa. Jadi bahasa adalah sentral, bahasa adalah pusat semua yang bisa dipahami. Apa itu bahasa? Bahasa adalah being that can be understood is language. Apapun itu ada yang bisa dipahami, nah itulah bahasa. Proyek filsafat Gadamer seperti dijelaskan dalam Shroud and Method adalah menguraikan konsep hermeneutik filosofis yang dimulai oleh Heidegger. Heidegger adalah gurunya Gadamer, namun tak pernah dibahasnya secara panjang lebar. Tujuan Gadamer adalah mengungkapkan hakikat pemahaman manusia. Kemudian dalam bukunya Gadamer berargumen bahwa kebenaran dan metode saling bertentangan. Ia bersikap kritis terhadap kedua pendekatan terhadap humaniora. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala salah dan semua kekurangan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.